Hari ini tanggal 2 Februari dalam tahun liturgi pekan yang memasuki pekan yang keempat. Berkenaan dengan itu, hari ini juga merupakan hari raya Yesus dipersembahkan di Kanisah. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini secara istimewa, kita berdoa untuk kedamaian istirahat kekal dari arwah Ibu Poloria Dorothea yang meninggal di Jakarta dan dimakamkan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kita berdoa untuk keluarga dan juga untuk kedamaian ketenangan dari arwah-arwahnya. Seraya kita juga menyampaikan ujug-ujug doa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Misya, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi, Bogor. Dr. Saron dan Dr. Alision dan keluarga di Jakarta. Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Marvin. Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Everos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, mohon kesehatan, dan juga untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Anak Penadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Corneliawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia, Agustus, dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati dan Bapak Boniface Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Mei di Kuching. Untuk Ibu Maria Gewini Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen. Dan juga untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok Apia Yubita, Jefflin Diong, Jeffian Nilim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minarni, Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai dan Doya di Sebau. Dan juga untuk ulang tahun Martin Febrian Thomas yang dirayakan kemarin. Dan juga untuk Agustinus Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dan juga dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli, Nancy Sugianto di Surabaya. Untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dan juga dari Bapak Rafael Hendra Satyo, Enyo Syokwan di Sydney, Australia, dari sakit kanker, mohon dipulihkan kesehatannya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Kami mengenangkan kasih setiamu, ya Allah, dalam rumah-Mu yang kudus, sebagaimana Engkau berkuasa
di seluruh dunia, demikian pun Engkau dipuji sampai ke ujung bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sepasang suami istri Yahudi membawa putranya masuk ke Kenisah. Mereka mengungkapkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Namun terjadilah yang luar biasa, sebab dengan masuknya Yesus, Maria dan Yosef, suatu generasi baru umat beriman mulai menguasai Kenisah. Orang-orang kecil tak berarti membuka diri terhadap iman. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini Putra-Mu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon jemputlah kami, curahilah kami rahmat-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kalian cari dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kalian kendaki sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja mulia. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai gapura-gapura pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi,
supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Pembacaan dari surat kepada jemaat Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan kepada Allah, Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya berkat kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena cobaan, maka ia dapat menolong mereka yang terkena cobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus sang bayi ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mereka juga datang untuk mempersembahkan kurban sesuai yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tupukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem waktu itu ada seorang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah ketika Yesus masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Tuhan. Simeon menyambut sang bayi dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu berpulang pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menjadi pernyataan bagi para bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yosef dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunda sang bayi, "Sesungguhnya bayi ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada pula di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usia. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat Yesus sang bayi dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang sang bayi kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yosef serta bayi ke kota kediaman yaitu Nazaret di Galilea. Sang bayi bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam kisah, malaikat Gabriel telah mewartakan kelahiran Yohanes Pembaptis, pelopor penebus. Di dalam kisah itu pula Yesus dipersembahkan kepada Bapanya sesuai dengan hukum Taurat. Setapak demi setapak nubuat Maleaki tentang pemugaran ibadat mulai terlaksana. Simeon dan Hana menyatakan bahwa Yesus itu Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Simeon bernubuat bahwa putra inilah yang akan memancarkan cahaya dan kemuliaan Allah kepada semua orang. Tetapi ia bernubuat pula bahwa sabdanya akan membuka jurang antara umat Israel sendiri. Semua dan terutama Bunda Maria harus menjatuhkan pilihan percaya atau tidak. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus, cahaya dunia. Ya Bapa, semoga pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan para pejabat gereja menunjang kebahagiaan dunia di mana cahaya Kristus memancarkan cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Ya Bapa, pancarkanlah cahaya Kristus kepada masyarakat kami melalui kesaksian hidup beriman umat-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga para ibu menyadari keluhuran martabatnya dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga kami semakin menyadari arti pertemuan dan selalu meluangkan waktu untuk sesama. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, dan sembuhkanlah semua orang yang sakit, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber sukacita, terimalah kiranya roti anggur persembahan gerejamu, sebagaimana Engkau menerima kurban putramu yang tunggal, yang sebagai anak domba Allah telah mengorbankan diri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab putramu yang tunggal, yang kekal seperti Engkau, telah dipersembahkan di kenisah pada hari ini. Oleh Roh Kudus ia dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umatmu Israel dan cahaya bangsa. Dari sebab itu, kami pun bersukaria mengelulukan penyelamat dunia, memuji Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan hamba-hamba-Mu Ibu Poloria Dorothea yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu, dan juga Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Mataku telah melihat keselamatan anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi segala bangsa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha sempurna, sempurnakanlah dalam diri kami rahmat-Mu berkat santapan suci yang kami sambut. Sebagaimana Engkau memenuhi keinginan Simeon yang tidak meninggal dunia sebelum melihat wajah Kristus, semoga kami pun kelak Kau perkenankan menyongsong Dia dan menerima kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu limpahi berkat, perlindungan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.